Hai guys, balik lagi bareng gue Evan. Jadi ini dia Samsung Galaxy S24 FE, flagship terbaru Samsung yang udah kita tunggu-tunggu banget nih kehadirannya. Galaxy FE series tuh selalu jadi line up series favorit kita dari Samsung karena kita bisa dapetin spek dan desain HP kelas flagship tapi dengan harga yang jauh lebih murah. Harga Galaxy S24 FE tahun ini juga menarik banget, mulai dari 9 jutaan aja. Dengan budget 9 jutaan aja, kita udah dapat semua 100% fitur-fitur AI canggih terbaru yang sebelumnya cuma ada di HP flagship Samsung terbaru, seperti yang ada di Z Fold 6 dan Z Flip 6. Tapi sebelum kita bahas lebih lengkap fitur-fitur AI-nya, kita bahas dulu nih desain dari Samsung Galaxy S24 FE ini. Jadi walaupun Galaxy S24 FE ini adalah versi dengan harga yang lebih terjangkau dari Galaxy S24 yang reguler, tapi kita di sini masih tetap mendapatkan desain yang 99% sama persis dengan Galaxy S24 yang reguler. Material bodinya itu masih sama premiumnya, yang masih tetap terasa mewah dan solid khas HP kelas flagship. Untuk material layar dan backcase-nya ini juga sudah pakai Gorilla Glass Victus Plus dengan frame metal aluminium yang solid. Untuk proteksi bodinya sudah pakai proteksi IP68 yang tahan debu dan air sampai kedalaman 1,5 meter. Desain dan finishing frame metal aluminiumnya juga sama persis dengan Galaxy S24 reguler. Satu perbedaannya baru terlihat di bagian bezel layarnya ini. Yang ukuran bezel layarnya ini tuh sedikit lebih tebal dibandingkan Galaxy S24 reguler. Tapi sudah lebih tipis sekitar 20% kalau kita bandingkan dengan Galaxy S23 FE. Luas layarnya juga sama persis dengan Galaxy S24 Plus yang ada di 6,7 inch tapi tetap punya spek layar HP kelas flagship tentunya. Layarnya ini berjenis dari MIC AMOLED 2X 120Hz dengan resolusi maksimal di Full HD dan level brightness maksimalnya juga udah tinggi nih yang ada di 1900 nits. Layarnya ini tuh sangat luar biasa kualitasnya, nyaman banget di mata. Mau diajak nonton film, main game, scroll sosmed, layarnya bisa memberikan kualitas terbaik dari sebuah layar HP kelas flagship. Detailnya itu super tajam, tone warnanya juga fresh dan vivid, dan punya viewing angle yang sangat luas. Saat digunakan di kondisi outdoor, layarnya juga masih tetap terlihat jelas. Seperti yang udah kita mention di awal video tadi ya, kalau di Galaxy S24 FE ini tetap membawa 100% fitur-fitur AI terbaru yang sebelumnya hanya ada di flagship Samsung terbaru. Dan sekarang langsung aja kita cobain kecanggihan fitur-fitur AI-nya yang ada di Samsung Galaxy S24 FE ini. Yang pertama ada Circle to Search QR Code. Ini adalah fitur AI favorit kita yang sangat useful. Kalau sebelumnya fitur Circle to Search itu bisa digunakan untuk mencari informasi barang atau tempat, kali ini fitur Circle to Search itu dapat upgrade dan sekarang bisa digunakan untuk mendetek QR Code dan otomatis akan mengarahkan kita untuk masuk ke link QR Code tersebut. Yang kedua ada AI Composer. Fitur AI ini cocok untuk kalian yang lagi mager atau kehabisan ide, yang fungsinya bisa membantu kita saat ingin menulis email atau message yang formal ataupun santai. Jadi misalnya contohnya di sini kita mau chat ke atasan atau bos kita nih, agar kita bisa dapat kenaikan gaji ceritanya. Nah, daripada repot-repot sendiri mikirin susunan kalimatnya, kita tinggal masukin kata-kata kuncinya aja nih di fitur AI Composer Samsung. Caranya tuh simple banget. Yang pertama kita klik icon AI di toolbar keyboardnya, terus kita klik Composer, dan setelahnya kita tinggal masukin kata-kata kunci atau poin-poin yang ingin kita sampaikan. Kita juga bisa memilih gaya penulisan dan pesan tersebut ingin ditampilkan untuk di email, media sosial, ataupun untuk di komentar yang akan otomatis disesuaikan oleh Galaxy AI-nya ini. Lalu klik Generate dan setelahnya dalam sekejap kita sudah mendapatkan sebuah paragraf kata-kata yang profesional, terstruktur, dan rapi. Yang di dalamnya sudah terdapat poin-poin lengkap yang sudah kita masukkan sebelumnya. Jadi fitur ini bisa sangat memudahkan kehidupan kita banget. Next, yang ketiga ada fitur yang namanya AI Listening Mode. Ini membantu banget untuk kalian yang suka traveling atau ketika mendengarkan percakapan, tapi kita nggak paham sama bahasanya. Jadi fitur AI ini akan langsung otomatis memberikan live translate dari bahasa yang kita pilih. Caranya simple banget. Kita ke menu Interpreter Mode, klik icon di kiri atasnya, dan pilih Listening Mode, dan kita bisa pilih berbagai bahasanya. Dan seketika langsung keluar nih transkrip lengkap dengan bahasa asal dan tujuannya. Yang ketiga ada fitur yang namanya PDF Overlay. Ini fitur yang sangat membantu banget untuk kalian para profesional ataupun pelajar. Jadi kalau kalian yang sering terima file bentuk PDF yang isinya kadang panjang banget, nah fitur ini tuh bisa bantu merangkum isi PDF kalian. Bahkan bisa juga untuk menerjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi cocok banget nih buat kalian yang butuh buru-buru tapi ingin tetap produktif.
Caranya mudah banget. Kita buka file PDF yang sudah kita pilih di aplikasi Samsung Notes, lalu kita klik logo AI di bagian atas, lalu muncul dua pilihan antara Translate ataupun Summarize. Nah, kalau kita pilih Translate, kita bisa pilih bahasanya nih, mau di-translate ke bahasa apa. Dan ada juga fitur Summarize yang otomatis kita diberikan poin-poin penting dari file PDF yang kita punya. Next, ada fitur Live Translate in Third Party App. Jadi kalau sebelumnya fitur AI Live Translate itu hanya bisa digunakan saat di mode panggilan biasa, sekarang Live Translate itu bisa digunakan di third party app seperti di WA, Google Meet, dan Instagram. Jadi saat di WA Call, kita bisa menggunakan fitur Live Translate yang fungsinya bisa mentranslate secara real time suara kita dan suara lawan bicara dari berbagai bahasa yang sudah ada nih, pilihannya banyak banget. Dan pastinya sudah ada bahasa Indonesia. Cara aktivinya juga simple banget. Kita ke menu Galaxy AI, pilih Call Assist, dan kita pilih Translate di aplikasi yang sudah tersedia pilihannya. Dan kita bisa atur berbagai translate bahasanya. Next, ada fitur yang namanya Transcript Assist. Fitur AI yang satu ini bisa mengubah rekaman suara ke dalam bentuk transkrip teks secara live dan real time. Caranya mudah banget. Kita pilih Transcript Assist dan aktifkan. Pilih bahasa asal yang mau kita pilih. Yang sudah tersedia banyak pilihan bahasanya, termasuk pastinya ada bahasa Indonesia. Setelahnya kita pilih play dan klik transkrip, yang seketika akan langsung menganalisis dan kita akan mendapatkan teks lengkap hasil dari rekaman suara. Yang terakhir ada fitur AI namanya Browsing Assist. Fitur ini juga cocok banget untuk mempermudah pekerjaan kita sekaligus menghemat waktu kita. Jadi misalnya kalau kita lagi buka website yang panjang, kita bisa gunakan fitur Summarize-nya ini. Jadi otomatis AI-nya ini bisa merangkum ke beberapa poin-poin penting dari website yang kita buka. Jadi nggak perlu kita lama-lama baca dan cari-cari poin penting dari website yang sudah kita buka tadi. Caranya mudah banget. Kita buka menu browser, pilih menu AI yang ada di bagian bawah, dan pilih fitur Summarize yang seketika akan memberikan poin-poin penting apa aja yang ada dari website asalnya ini. Fitur Browsing Assist juga punya fitur Translate yang bisa mentranslate bahasa yang ada di dalam webnya dari atau ke bahasa yang sudah kita pilih. Ini pilihan bahasanya juga sudah banyak banget. Oke, setelah tadi kita bahas fitur-fitur AI-nya, sekarang kita bahas dari sisi spesifikasinya. Samsung Galaxy S24 FE ini dibekali sama prosesor kelas flagship, yaitu Exynos 2400E. E-nya itu singkatan dari efisien ya, yang mana ini adalah versi light-nya dari prosesor flagship Exynos 2400 yang ada di Galaxy S24. Jadi cuma sedikit diturunin aja nih clock speed-nya dari yang ada di Exynos 2400, tapi tetap aja prosesornya ini masih super ngebut banget dengan skor Antutu yang tembus di angka 1.500.000-an nih untuk skor Antutunya. Bahkan performanya ini 2 kali lebih cepat dan lebih ngebut dibandingkan dengan Galaxy S23 FE. Performa buka aplikasinya juga gesit banget, satset banget. Buat render video di CapCut juga ngebut banget. Meskipun RAM-nya 8GB aja, tapi multitask banyak aplikasi tetap lancar dan gesit. Untuk gaming sekelas PUBG dan Mobile Legends, kita udah bisa dapat pengalaman nge-gaming layaknya main di HP flagship yang bisa memberikan level FPS yang tinggi dan settingan gaming yang maksimal dan stabil. Untuk suhu bodinya juga masih adem dan aman banget nih saat kita tes untuk gaming dalam jangka waktu yang lama dan intens. Untuk versi One UI-nya, out of the box, kita udah dapat yang versi 6.1 dengan Android versi 14. Tapi gokilnya di sini, Samsung menjanjikan kita dapat 7 tahun update versi Android dan 7 tahun juga untuk update security patch-nya. Bener-bener bikin tenang dan terjamin banget nih. Selanjutnya kita bahas sektor kameranya. Yap, kamera Galaxy S24 FE ini meningkat dan punya setup level kamera HP flagship, serta punya kamera tele. Kamera utamanya punya resolusi 50MP dengan OIS. Ada kamera tele 3x 8MP dan ada kamera ultrawide 12MP. Untuk kamera selfie-nya ada di 10MP. Hasil kameranya ini di luar ekspektasi kita ya. Hasil kameranya ini hampir sama persis dengan hasil foto dari Galaxy S24. Hasil fotonya cakep banget. Dan maintenance kameranya sangat luas. Warnanya juga vivid dan fresh banget. Detailnya juga tajam. Hasil fotonya ini sangat manjain mata kita banget. Saat di kondisi low light, hasil fotonya juga sama cakepnya. Level noise-nya sangat minim banget kita temukan.
Untuk hasil kamera ultrawide dan tele 3x-nya juga udah cakep banget dan memuaskan banget hasilnya, khas kelas kamera HP flagship levelnya. Untuk hasil kamera selfie 10 megapikselnya juga udah cukup oke ya hasilnya. Oke guys, jadi ini adalah hasil contoh perekaman dari Samsung Galaxy S24 FE. Sekarang kita lagi rekamnya di resolusi Full HD 30 fps. Ini pakai lensa utamanya ya, kamera utamanya. Nah, dia juga bisa pindah nih ke kamera ultra wide. Ini kamera ultra wide, dia bisa pindah di saat waktu bersamaan. Dan kita juga bisa pakai lensa telenya nih, lensa tele 3 kalinya. Sekarang kita pakai lensa 3 kalinya ya. Nah, ini masih stabil juga nih. Untuk lensa telenya sekarang kita pindah lagi ke lensa normal. Yap, ini dia. Jadi enak ya, kita lagi ngerekam tuh bisa pindah-pindah pakai lensa, ketiga lensanya, ultra wide, normal, dan lensa telenya. Oke, jadi gimana guys kalau menurut kalian nih untuk hasil contoh perekaman kameranya dari S24 FE? Nah, kalau ini di resolusi Full HD 60 fps. Yap. Kalau di 60 fps Full HD dia nggak bisa pindah lensa ya, dia cuma bisa di satu lensa aja di 60 fps. Kalau tadi di 30 fps dia bisa pindah-pindah lensanya. Kalau ini di resolusi 60 fps. Yap, ini kalau kita lihat sih, kalau gue lihat ya ini masih stabil banget ya untuk hasil videonya di S24 FE dengan resolusi Full HD 60 fps. So ini mantap banget sih guys untuk hasil perekaman videonya ya kalau menurut gue ya. And di sisi di resolusi 4K 60 fps dia tuh bisa sampai merekam di 8K ya bahkan ya. Ini kita tes di 4K 60 fps. Yap. Gimana guys kalau menurut kalian nih untuk hasil videonya? Ini saya emang udah nggak diraguin lagi ya. Ini udah kelas flagship nih untuk hasil videonya. Nah, kalau ini di resolusi tertingginya guys, di 8K 30 fps. Yap, dia bisa 8K di 30 fps. Wow, ini luar biasa banget ya. 8K. Yap, ini lagi siang. Siang tengah hari bolong, panas banget. Oke guys, jadi inilah hasil contoh perekaman kamera depan dari Samsung Galaxy S24 FE di resolusi 4K 60 fps. Yap, dia bisa merekam di resolusi 4K 60 fps. Ini luar biasa banget ya. Dia bisa di Full HD 60 fps dan bisa sampai di 4K 60 fps. Wah, ini sih emang udah HP flagship lah ya hitungannya ya. Kamera selfie-nya bisa di 4K 60 fps guys. Jadi emang udah luar biasa banget nih. Gimana guys kalau menurut kalian nih untuk hasil perekaman kamera selfie-nya dari Samsung Galaxy S24 FE? Yap, ini belakang gue juga masih bisa terekspos dengan baik. Ini nggak overexposure. Jadi ini emang kamera selfie-nya nih emang udah cakep banget nih buat konten. Emang udah cocok banget, udah ciamik banget. Fitur-fitur seru seperti Galaxy AI Photo Assist juga pastinya tetap masih ada, seperti AI Generative Edit dan AI Portrait Studio. Sketch to Image juga pastinya nggak ketinggalan, tetap ada di Galaxy S24 FE. Nah, setelah tadi kita udah lucu-lucuan edit foto pakai fitur AI, kita mau share juga nih untuk fotonya ke teman-teman. Nggak usah bingung, Samsung punya Quick Share yang bantu kamu share foto ke berbagai pengguna dengan mudah dan cepat. Dan ini bisa file sharing ke sesama Galaxy, sesama Android, atau bahkan non-Android. Jadi kita tinggal buka Quick Share, terus pilih device yang mau kita pilih, atau share ke kontak. Atau kita juga bisa share pakai QR Code, jadi mudah banget kan? Samsung Galaxy S24 FE sekarang punya kapasitas baterai 4700 mAh dengan 25 watt fast charging dan 15 watt wireless charging. Untuk isi baterainya dari 0 ke 100% butuh waktu 1 jam 5 menit aja. Untuk daya tahan baterainya juga termasuk awet ya. Kita cukup 1 kali charge saja untuk pemakaian intens 1 hari full. Jadi kesimpulannya, Galaxy S24 FE ini adalah alternatif yang sangat masuk akal dan menarik banget untuk kalian yang ingin merasakan performa dan fitur HP flagship Samsung, tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau, yang bahkan ini nggak sampai 10 juta. Karena ini beneran deh, HP yang cakep banget buat di harganya.
Mulai dari layarnya, performa kameranya, prosesornya, fitur AI-nya yang lengkap, dan masih banyak lain lagi yang bener-bener user experience yang diberikan tuh 95% sama persis dengan apa yang kita dapatkan di Samsung Galaxy S24 reguler. Pokoknya Galaxy S24 FE ini sangat-sangat kita rekomendasikan nih untuk kalian. Oke guys, jadi itu dia video kita untuk Galaxy S24 FE ini. Klik like kalau kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys.